tidak nyebut dunia, tidak nyebut akhirat, apa? Langsung tauhid murni ibadah lillah billah illah ilallah. Itu pilihnya hewan jadi gitu. Makanya di astagfirullah tidak ada. Astagfirullah, mohon ampun aja berlaku. Salam Fatih, la ilaha illallah, tidak ada. Tidak nyebut dunia apapun, tidak nyebut akhirat apa. Billah. Wadifahnya juga kayak gitu, hailalahnya apa lagi. Sehingga yang nilainya kalau dengan iktikad yang benar, maka menjadi benar-benar wirid yang lillah. Oleh karena sudah lillah, dunia akhirat punya Allah. Sehingga contohnya orang datang ke Jakarta, ada yang puas dengan Tanah Abang dan lihat Monas. Ya kan? Orang kampung ke Jakarta sampai di Monas foto-foto sampai Jakarta. Foto-foto dengan latar belakang Masjid Istiqlal, Masjid Istiqlal di belakang saya. Ketemu dengan tukang foto di Monas. Ya yang begitu kan, puncaknya Monas kayak dipegang. Ya itu pun udah puas dengan itu. Habis itu belanja Tanah Abang, selesai. Dari mana? Dari Jakarta. Nah ini orang yang contohnya orang dunia. Jadi ada orang datang ke Jakarta bukan hanya untuk belanja Tanah Abang dan melihat Monas. Apa? Ingin tahu bagaimana pergolakan politik di Jakarta. Sehingga datang saat ada demo, ikut mencaci maki Jokowi. Misalnya bergaul dengan politikus kan gitu. Ya moga-moga tidak ketemu tikus. Ya itulah Pak Iwan rahmatullah. Jadi sehingga pengetahuannya bukan hanya tahu urusan belanja Jakarta. Ya, karena bergaulnya dengan orang-orang yang berbicara nasib bangsa, maka lebih tinggi kedudukannya. Bicaranya bukan hanya urusan beli cat, mau pajak ini. Ada orang datang ke Jakarta karena ingin ketemu presiden, diundang presiden. Kira-kira mana yang lebih tinggi martabatnya? Undang presiden. Jadi ada orang ibadah di dunia ini, pikirannya ya dapat duniawi. Ada yang takut nanti masuk neraka dan masuk surga. Itu. Kemudian ya ada yang orang ibadah lillah. Bagaimana ibaratnya ingin bertemu dengan Allah. Itulah ibadah yang mi'raj. Makanya sholat itu mi'rajnya orang mi'rajnya orang beriman. Bukan mi'rajnya muslim, tapi mukmin. Muslim dengan mukmin berbeda. Jadi ya, tapi nanti yang jualan air udah laku. Tapi mending lah kalau di situ mending. Makanya Syarif kalau di depan itu ya, memang saya sendiri sih gitu. Jadi terlalu ini apa urusan duniawinya terlalu nyolok. Kenapa? Karena kita sudah dikasih janji dan yang berjanji Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dan yang heran sama janjinya Jokowi percaya, sama janji Allah nggak percaya. Itulah para ikhwan rahimahullah. Ayo kita belajar ibadah karena Allah. Di antaranya itu sudah urusan-urusan yang lain sudah. Letakkan pasrah kepada Allah. Perkara berdoa tidak dilarang. Ketika berdoa, ya Allah istri saya hamil, ya Allah.
Misalnya, ya Allah anak saya sakit, ya Allah, ya Allah, ya Allah, silakan Anda berdoa. Tapi ketika baca la ilaha illallah, tidak usah dicampur doa. Udah, sampai selesai. Baca selawat sampai selesai. Istighfarnya sampai selesai. Setelah itu ada ruang untuk berdoa. Setelah tawassul dengan Nabi. Jadi juga pengertian tawassul juga kalau tidak disebut. Ya ini ikhwan yang tidak selesai-selesai pertanyaannya. Gimana? Saya kan ngaji di sana kalau tidak disebut. Kan gitu kan? Kalau tidak tawassul dengan kiai saya, seakan-akan ibadahnya tidak sampai. Padahal ya ketika kita sholat, kita zikir, kita baca Quran dan ibadah dalam segala bentuknya, termasuk juga muamalah kerja di kantor, kerja yang halal, maka guru matematik kita kebagian. Guru apa yang jadi yang kita kerjakan ini apa? Oh, tentang bahasa. Jadi walaupun guru bahasa Indonesia, kalau ikhlas ngajar pada muridnya, setelah itu muridnya ngajar, maka guru ya SD, SMP, SMA itu kebahagiaan, tidak usah disebut. Yang heran kalau guru ngaji disebut, guru SMP, SMA-nya ada dia nggak guru. Betul apa tidak? Iya. Itu padahal mereka semua guru kita. Dan ketika kita ibadah, semua yang terlibat dengan ibadah kita kebahagiaan, yang membagi Allah Subhanahu wa taala dan dapat 100%. Bukan hanya orang tua kita, bukan hanya buyut kita, atas sampai Kanjeng Nabi dapat 100% dari ibadah kita. Makanya dalam Thariqah Tijani setelah niat langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, langsung seperti kita sholat masa ila hadrat al-fatihah baru tusalli fardhu Allah akbar. Ini juga jadi tawassul tidak harus kayak gitu. Hakikatnya tawassul adalah ya berwasilah. Sholat itu tawassul, wasilah. Berwasilah dengan apa? Dengan sholat. Berwasilah dengan apa? Dengan wirid. Ini semua wasilah. Baca istighfar. Yang membuat kita bisa membaca istighfar kan dari guru ngaji alim batata itu kan. Jadi mereka tidak usah disebut, dapat. Yang heran, yang disebut, yang dipikir guru-gurunya yang kiai, yang alim batasa tidak dipikir. Betul apa tidak? Padahal walaupun andaikan tidak diajari alim batasa sama guru itu, kalau hanya mondok tidak belajar, kiainya banyak kesibukan, banyak yang diurus. Jadi guru-guru ini dapat semua. Apalagi ketika mereka ikhlas ngajarin kita. Ini memang kemana-mana. Masalahnya bukan hanya satu masalah. Jadi yang disebut oleh Syarif tadi, ya kalau dijelasin panjang, kalau dikembangkan. Jadi antaranya itu tadi kita berthariqah ini bagaimana, termasuk ya ini di bawah benar-benar hati-hati dalam jadi mahkota. Benar-benar memberikan peringatan, ingat tanggung jawab. Ya benar. Ngeri ya? Iya ngeri kalau tahu tanggung, kalau sudah bilang tanggung jawab ngeri. Jadi ini para ikhwan rahimahullah. Jadi berkenaan dengan pertanyaan Pak Ansari Talib tadi, ya bagaimana dengan air kok Syarif langsung keras? Emang aslinya kayak gitu. Ya sebenarnya juga saya mau ngomong, kadang-kadang saya tak tegaan. Walaupun padahal kata orang saya ini kan makjelek kalau ngomongnya tegaan kan. Aslinya ada tak tega juga ngomong gitu kan.
Ya, mumpung diomongin langsung tak lanjutin. Sehingga ya, tapi kalau beli air sama itu biar jadi keperluan rahmatullah, ya terutama dengan yang berkenan dengan kita sudah cukup. Allah sudah menjamin dan kita harus yakin. Terus mana kalau sakit sudah obatin aja. Dan Anda pulang baca Fatihah, kemudian niat syifa, niat obat, sudah tiup sendiri, selesai. Jadi Ikhwan Tijani ini sudah punya obat pada diri. Cuma tidak pede, rasanya kalau bukan muqaddam yang niup ya kurang. Padahal Ikhwan sudah punya semua, tidak usah ke muqaddam. Makanya yang kayak gini ini kurang laku. Jadi tidak bernilai bisnis ceramahnya. Yang ada itu harus ke muqaddam kan. Ini yang berapa pertanyaan Pak Sari di situ. Kemudian apalagi tadi permasalahannya yang cukup ini sensitif tadi yang perlu dijelaskan lagi. Justru misalnya Ikhwan Tijani itu baru sudah lama. Kenapa? Dari zaman saya itu sudah lama Ikhwan Tijani itu isu. Oh iya. Permasalahan ada terus. Iya, jadi ini juga taswis kata beliau. Taswis. Ya setiap zaman itu sudah ada taswis. Bahkan kenapa umat Islam sampai sekarang tidak selesai bertengkar dengan umat Islam? Bukan hanya sekarang, sejak zaman Nabi sudah ada. Zaman sahabat sudah banyak. Ya termasuk timbulnya hadis-hadis palsu. Ya karena apa? Ya banyak orang berbicara agama tapi dalam pikirannya dunia, bisnis. Makanya kata Sayyid tadi ya orang yang berpakaian ulama ya, padahal dia bukan ulama. Kemudian sok jadi muqaddam padahal hakikatnya bukan muqaddam. Sehingga ya ada kan yang ngaku muqaddam, dari mana sanadnya? Ya saya bermimpi. Jadi muqaddam impian itu sudah bukan bagus ya. Di muqaddam kata Sayyid tadi adalah diberikan oleh orang hidup ke orang hidup. Artinya untuk khusus muqaddam aslinya harus langsung. Kok ada Sayyid memberikan ijazah takdim melalui surat, tapi orang itu sudah dikenal, bukan dengan orang yang tidak kenal, tidak pernah ketemu, tidak kenal dan tidak tahu siapa orangnya, ya kayak apa tabiatnya langsung ditakdim. Ya akhirnya bikin ulah. Nah itu yang tidak boleh. Kalau saya walaupun misalnya tidak dikenal langsung ditakdim oleh saya. Di antaranya ada muqaddam apa? Karena kalau di Maroko itu ya bisa satu zawiyah satu muqaddam. Yang lucu ada satu zawiyah semua yang wiridan di situ muqaddam. Jadi yang wiridan di situ muqaddam semua. Yang wiridan 5 orang muqaddam semua. Jadi tidak ada ikhwan yang muqaddam semua. Enggak ada ribayat. Ya itu. Jadi lucunya ya. Dan itu terjadi mulai zaman dulu. Jadi para ikhwan rahimahullah, jadi taswis tadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya karena ingin punya ini, ingin obsesi jadi ini jadi itu, bikin di luar. Sehingga kayak yang di Bogor dulu bilang begini, bilang begitu, ngaku khalifah dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya sebenarnya orang kena jin. Kemudian orang itu kalau punya keistimewaan langsung, kalau punya kelebihan dianggap benar. Hanya banyak pengikutnya. Kemudian dia minta
pembenaran pada saya bilang itu kena jin dan itu tidak benar dan lain sebagainya. Ya akhirnya terjadilah kondisi-kondisi di mana umat Islam satu sama lain cekcok, yang mengatakan membenarkan dia begini dan yang menentang. Ya kata saya tadi, Thariqah Tijani, Thariqahnya Syekh, Thariqahnya Rasulullah, Thariqahnya umat Islam. Jangankan ya, hanya anaknya Muqaddam. Ya, jangankan hanya anaknya Muqaddam, cucu Syekh saja kalau tidak punya izin, belum baiat thariqah, belum ikhwan. Jadi hatta cucu Syekh walaupun cucu Syekh tapi belum baiat, belum ikhwan statusnya. Tapi status cucu Syekh tetap. Tapi belum ikhwan Tijani adalah orang yang baiat thariqah dan mengamalkan wiridnya dan tentu dengan syarat-syaratnya. Itu ikhwan Tijani. Oke, kata beliau tadi. Bahkan juga ya, walaupun di Indonesia tidak dibenarkan kesana kemari tarekat kakek saya, ya, beliau tidak mau model kayak gitu. Artinya ya termasuk agama Islam, agama kakek saya. Jadi ada Habib ngomong kayak itu tidak baik ngomong kayak. Karena Pak Islam dinullah, agama Allah yang diamanatkan kepada Rasulullah. Kemudian dengan kewajiban-kewajiban yang jelas, orang disebut Muslim kalau dia Islamnya, rukun Islamnya dikerjakan dengan baik sesuai ketentuan dengan dasar keimanan, rukun yang iman yang benar imannya. Amanu wa amilus sholihah. Iman saja tidak sholat bukan Islam. Sholat saja tidak iman bukan Islam. Jadi orang Islam sholat dan beriman. Jadi termasuk juga Islam ini standarnya bukan cucu Nabi. Jadi standar Islam kanjeng Nabi. Kenapa yang direkomendasi oleh Allah uswatun hasanah adalah kanjeng Nabi. Terus bagaimana dengan cucu Nabi? Tetap kita wajib hormat karena mereka cucu Nabi. Akan tetapi kalau di antara mereka berbuat tidak benar dalam hukum Islam, jangan diikuti. Itu termasuk cucu Syekh radhiyallahu. Contohnya, saya mengharapkan rokok. Ada cucu saya datang. Ada yang rokok terang-terangan, ada yang rokoknya ngumpat-ngumpat. Tidak dibenarkan kita ngerokok karena melihat cucu saya ngerokok. Jadi tidak dibenarkan kita ngerokok alasannya cucu saya ngerokok. Kenapa? Urusan ini personal. Kemudian kita juga jangan cucu saja merokok, ya merokok juga. Maka misalnya ada Habib zina, kemudian Anda berbuat zina, bisa nggak? Habib itu zina, bisa nggak? Nggak bisa. Itu. Jadi contoh Islam kanjeng Nabi. Uswahnya Tijani Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu bukan cucunya. Ya biasa, cucunya Nabi aja yang nggak benar ada. Cucu saya nggak benar juga ada. Tapi kita punya kewajiban hormat kepada mereka
cucu Nabi wajib kita hormati sebatas hormatnya cucu Nabi, bukan mengikuti semua yang dilakukan laksana ikutnya kita pada Nabi. Tidak, Nabi kita kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW. Contohnya Rasulullah. Kemudian hukum sudah jelas, yang haram ya haram, yang wajib ya wajib, yang sunnah ya sunnah, yang makruh ya makruh, mubah ya mubah, ya berubah-ubah. Kemudian misalnya kita berbuat maksiat, dicatat sama malaikat. Nanti di akhirat ketika ditanya, kenapa kamu berbuat maksiat? Oh, itu cucunya Nabi berbuat maksiat. Kira-kira dibentuk enggak? Jadi tidak ada urusan cucu Nabi, cucu Syekh, urusan sendiri, bukan urusan kita. Dan uswah kita dalam Islam kanjeng Nabi, dalam Thariqah Sayyidi Syekh. Titik. Kemudian sudah ada fikihnya, yang wajib dikerjakan, yang dilarang dikerjakan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh dikerjakan, sudah ada semua. Dan kita juga tidak dibenarkan membanding-bandingkan Thariqah Tijani yang dan apa saja yang ada dalam Tijani dengan Thariqah lain, kemudian kita ngambil yang ada pada Thariqah lain. Jadi saya bilang rokok haram, itu kiai wali rokok, nggak bisa. Jadi nanti kalau digitukan ya sudah, ikuti aja. Gimana? Kalau digitukan sama siapa? Sama yang ditetapkan saya tidak mau ikut, malah ikut ketetapan orang lain. Ya termasuk juga walaupun muqaddam, sekali lagi ini. Jadi walaupun saya sendiri, semoga Allah menjaga saya, misalnya saya berbuat salah dalam thariqah, ikhwan jangan diikuti. Itu saya tidak mau nanggung dosanya orang. Jadi walaupun saya yang kemudian karena ini ditegur, kan tidak boleh begini, tidak, ikut saya aja. Berarti melawan Sayyidi Syekh kan? Bisa batal yang begitu. Jadi ya sama kiai muqaddam, kiai dalam Islam, ulama kan? Muqaddam dalam tanda kutip jadi sama dengan ulama dalam thariqah. Ya. Kalau ulama thariqah tidak sesuai dengan guru thariqah, jangan diikuti. Kenapa? Ulama thariqah jadi muqaddam tidak maksum, bukan Nabi. Sehingga yang wajib diikuti oleh Ikhwan Tijani, sudah ada kitabnya, ada fikihnya, ada siratnya, dan semua yang ada di situ awasannya. Dan juga jangan baca kitab lain. Ikhwan Tijani baca kitab di luar Tijani, dijadikan pedoman dalam Tijani, ya tidak nyambung. Ini para ikhwan rahimakumullah, hati-hati ya dengan taswis tadi, karena banyak ngelabui. Ikhwan juga ya, ketika kemarin jadi preman, begitu jadi ikhwan paling rapi baju, pakai baju koko, pakai sorban, habis itu ya kayak Tijani beneran, habis itu ikhwan, kan ada banyak kejadian, sampai lari ke Jakarta, apa? Sampai mobil dibawa ini dan lain sebagainya. Ceritanya Hasan Indramayu kan gitu, ditipu. Baik, iya baik. Memang tukang tipu itu baik. Ya kenapa ya kalau belum apa-apa sudah sombong ya ada tipu kan? Ustaz, iya Ustaz. Walaupun dia kalau nipu ya gaduh. Aji juga nipu. Kemudian dia nyebut Habib yang dibawa-bawa, nyebut
nyebut ini, nyebut itu, seakan-akan dia benar-benar dia pengagum Habib lain dan sebagainya. Ujung-ujungnya itulah. Dan yaitu orang kalau tidak benar tidak akan lama. Jadi kebenaran yang tidak asli tidaklah Aman. tidak lama. Kalau memang asli berjalan terus. Jadi kebenaran yang ada sekarang karena keasliannya. Jadi aslinya tugas Nabi berjalan melalui orang-orang yang asli ngikutin Nabi. Ya. Dari sekian banyak, ya jadi ini kan perjalanan hidup dan lain sebagainya, sehingga lama-lama yang kan balik ke hatinya. Jadi yang asli ingin ikut Nabi, maka dia mempertahankan dengan segala cara. Orang yang hanya ikut-ikutan, maka pada suatu saat akan terbuka juga kedoknya. Zaman dulu, zaman Orde Baru, harus golkar, harus ini, kalau tidak kayak sekarang ini ada intimidasi. Kalau sekarang kan baru sekarang ada intimidasi. Kalau zaman Orde Baru dulu. Itu. Jadi ada ikhwan masuk Tijani itu bukan karena ingin masuk Tijani. Apa? Intan muntin kiai nyari salahnya. Itu. Tapi subhanallah. Jadi yang saya tahu 2 orang intel ya. Yang satu muntin saya, yang satu muntin guru saya. Ya setelah Allah kasih petunjuk, dibuka hatinya, maka ya dia ngaku apa adanya. Ya kalau memang dia suruhan. Jadi di antaranya kayak gitu. Ada yang memang disusukan, ada yang memang dia sendiri untuk mendapatkan minum di air keruh. Masuk ke zawiyah, pura-pura baik ini, terobos sana, terobos sini, kemudian ikhwan sana, ya kena senggol, diperas ini, peras itu, umum di seluruh dunia. Jadi, aduh, ini banyak. Jadi apa? Berpakaian seakan-akan dia ikhwan yang benar, padahal dia tidak benar. Ingin mengambil sesuatu. Ya, hati-hati dengan kayak gitu. Jadi seakan-akan ini kan. Sekali lagi coba, saya kan selalu ngomong, saya walaupun muqaddam tidak berani mengklaim ikhwan sebagai mu'min. Saksikan, saya tidak anggap Ikhwan Tijani murid saya. Saya hanya ngantar ikhwan kepada syekh. Kalau ikhwan menghargai saya karena saya memberikan banyak bimbingan seperti ini sesuai dengan anjuran syekh, kewajiban saya. Kalau memang menghargai itu, alhamdulillah, terima kasih. Akan tetapi apa yang saya lakukan tidak bisa dijadikan dasar hukum untuk menjadikan ikhwan sebagai murid pribadi, kemudian dijadikan kendaraan untuk mendapatkan keinginan-keinginan pribadi. Ini ya hatta muqaddam kalau apa secara khusus mengaku ikhwan sebagai murid pribadinya, batal muqaddamnya. Ini antara dasar dalam tariqah. Jadi muqaddam kalau ngakuin ikhwan murid pribadinya batal. Kira-kira kalau bukan muqaddam, apalagi pun tarbiyah. Tarbiyah. Saya aja tidak berani mengatakan ini tarbiyah saya. Kenapa? Tarbiyahnya jadi saya di syekh. Sekali lagi tarbiyahnya jadi saya di syekh radhiyallahu. Atau jika ada muqaddam memang dapat izin dari guru yang sudah mencapai martabat guru tarbiyah. Itu pun tetap disandarkan ke syekh tidak pada dirinya.
Tandanya kalau itu benar, dia tidak mengklaim apapun dari ikhwan. Jadi tidak mengharuskan kamu harus tunduk pada saya, tidak. Tapi memberitahu kalau syarat-syarat dalam tarbiyah seperti ini ada ketundukan total, itu hanya menyampaikan syurutut thariqah, syarat-syarat dalam tarbiyah. Ini dalam thariqah Tijani, ketundukan ikhwan pada muqaddam jika muqaddam tersebut benar-benar menyampaikan bimbingan syekh kepada ikhwan. Ikhwan itu wajib taat. Taatnya kepada syekh, sehingga ketika dia menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan syekh, tidak wajib taat. Yang lagi pas ada bumbu-bumbu harus taat ketahui. Jadi ketika ini duitnya, nah ini bahaya. Ya mohon maaf, pernahkah saya narik Anda harus bayar duit ini pada saya? Enggak. Hah? Enggak. Ini hak kita. Kenapa? Saya takut. Kecuali memang ya kayak tadi, ya kita semuanya ikhwan yang punya. Makanya saya tidak ikut ngumumin kan. Terus saya tidak mau ikhwan itu tidak datang ke zawiyah, takut datang karena tidak bawa duit. Tidak enak sama Pak Yai, takut kayak gitu. Mari saya jaga. Ini kita terus terang aja. Ya.